طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Hayakumullahu tabaraka wa ta'ala bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita melanjutkan majelis kita ya di dalam qiraah membaca daripada mudarasah ahkamis siyam min al-aslain yaitu dari hukum-hukum puasa Ramadan ya yang dihimpunkan dari kitab dua kitab induk yaitu Al-Muwatta dan juga Al-Mudawanah. Taib, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya dan inilah majelis yang kelima bismillah tabaraka wa ta'ala yaitu pada bab fil ladzi yara hilal Ramadan wahdah ya, hukum yang berkaitan tentang persaksian orang yang melihat hilal Ramadan sendirian ya, bagaimana hukumnya. Kalau kita sebelumnya sudah baca di pertemuan sebelumnya, itu pertemuan atau majelis yang keempat, bahwa hukum yang mengikat kepada semuanya ya, baik pemerintah dan juga masyarakat di dalam menentukan masuknya bulan baru ya, di antaranya adalah Ramadan, Syawal dan semisalnya, itu mengharuskan adanya dua orang, persaksian dari dua orang laki-laki muslim tulen, dan keadalahannya itu terjaga, dikenal keadalahannya ya, seperti itu. Maka bila datang persaksian dari seorang muslim saja, bahkan sekalipun wa in kana adl, walaupun dia dikenali sebagai seorang yang terjaga adalahnya, maka tertolak ya. Bahkan di riwayat-riwayat yang kita baca di pertemuan keempat itu, majelis keempat, bahkan sekalipun datang dari ya sahabat ya, semisal bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menolak persaksian daripada Utsbah ya. Atau di dalam riwayat An-Nawadir wa Ziyadat ya, dikatakan oleh Sahnun ya, bahkan sekalipun persaksian dari seorang Umar bin Abdul Aziz ma'ruf khalifah ya, akan tetapi pada materi ini ya, itu persaksian seorang yang melihat hilal sendirian ya, ternyata ada hukum lainnya ya, ternyata ada hukum lainnya secara khusus ya. Adapun secara keumuman untuk mengikat semuanya, maka itu tadi dibutuhkan sebagai syarat wajib ya, alal aqal ya, rajulain muslimain adlain ya, dua orang laki-laki muslim yang adil. Taib, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala Yahya, yaitu siapa? Yahya ibn Sa'id at-Tanuqi, yaitu Sahnun ya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa sami'tu Malikan yaqul, saya telah mendengar daripada Imam Malik, beliau mengatakan, fil ladzi yara hilala ramadhana wahdahu, tentang orang yang, terhadap orang yang dia itu telah melihat hilal Ramadan
tetapi dalam kondisi sendirian, ya. Bismillah. Insyaallah. Jadi tentang orang yang melihat hilal Ramadan akan tetapi dia dalam kondisi sendirian, tidak ada selainnya. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, berdasarkan riwayat Sahnun atau Yahya ibn Sa'id at-Tanukhi rahimahullahu ta'ala, innahu yasum, orang tersebut yang melihat hilal sendirian, kewajiban dia adalah berpuasa. Ini bagaimana? Ya, di pertemuan sebelumnya syarat wajib untuk menentukan datangnya bulan baru semisal Ramadan, ya, di akhir Sya'ban misalnya. Kemudian dia menetapkan bulan Ramadan, 1 Ramadan. Maka ini dibutuhkan kepada 2 orang saksi, laki-laki muslim, ya, yang adil. Itu di dalam mengikat keseluruhan. Akan tetapi pada kasus ini, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, ya jama'atul khair, antum perhatikan, ini hukum yang lainnya yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Orang yang melihat hilal dalam kondisi sendirian, ya, ini kita tidak membacakan atau menyebutkan bagaimana pendapat-pendapat lainnya ataupun adakah khilaf dan diantara sebagainya, tapi kita fokus kepada matan, ya, sehingga tidak salah faham bahwa ketika seorang itu melihat hilal sendirian, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, innahu yasum, dia berpuasa. Ya, kenapa? Li'annahu la yanbaghi lahu ayyuftira wa huwa ya'lam anna dzalika al-yawma min Ramadan. Ya, enggak boleh untuk dia setelah dia melihat hilal, dia yakin dengan ilmu, artinya dia melihat hilal dengan ilmu, bukan di atas kejahilan, dia tahu bagaimana menentukan datangnya bulan baru, ya, bagaimana melihat hilal dengan ilmu, ya, maka ilmu tersebut adalah hujjah bagi orang tersebut. Itu yang pertama, ya, bahwa dia wajib untuk berpuasa, tidak boleh layan bagi lahu, tidak boleh untuk dia ayyuftira, untuk dia tidak berpuasa. Sedangkan dia apa? Wa huwa ya'lamu, dia tahu dengan ilmu tersebut, dia telah melihat hilal, dia yakin, ya, bukan di atas keraguan, bahwasanya anna zalikal yauma, hari itu di mana dia melihat hilal itu, min Ramadan, sudah masuk, ya, bulan baru, yaitu bulan Ramadan, 1 Ramadan. Maka dia wajib untuk berpuasa untuk dirinya sendiri. Ya, jadi ini untuk dirinya sendiri, hukum yang berkaitan dengan dirinya. Adapun mengikat secara keseluruhan, ya, ditetapkan dan diumumkan, ya, masuknya bulan Ramadan, sehingga berkonsekuensi apa? Untuk masyarakat kaum muslimin itu menjalankan ibadah puasa Ramadan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan syarat tadi, dihadirkannya 2 orang laki-laki muslim yang adil. Maka adapun pada kasus ini, maka tentu tidak bisa, karena dia hanya sendiri, tidak berlaku, ditolak, tidak diterima pendapat tersebut. Tapi ada hukum yang berkaitan dengan dirinya, yaitu kewajiban untuk dia tetap berpuasa. Di riwayat berikutnya dari Al-Mudawwanah itu dijelaskan bagaimana qala Malik, berkata Imam Malik, fiman, tentang orang yang ra'a hilal Ramadan wahdahu, dia itu telah melihat hilal bulan Ramadan, hilal Ramadan sendirian. Kemudian yaruddul imamu syahadatahu, pemerintah tidak menerima persaksiannya, ditolak. Ya, karena itu tadi mengharuskan apa? Misalnya pemerintah itu di sini, pemerintah, al-imam di sini adalah maknanya pemerintah, ya. Meskipun secara makna sebenarnya adalah pemimpin, setiap pemimpin. Siapa saja yang dia menjadi pemimpin maka disebut dengan al-imam, atau diantara pemaknaan lainnya adalah al-ulama, ahlul ilm.
Tetapi sebagaimana yang sudah kita terjemahkan dan kita bagikan artikel tersebut tentang kewajiban bertahkim dengan kitabullah azza wa jalla, itu diantaranya di dalam surat An-Nisa ayat 58 sudah kita bagikan dan kita share dalam kanal Telegram Rasail Mufidah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu di sana terdapat penamaan, berbagai macam penamaan, ya, berkaitan dengan pemimpin. Yang pertama al-imam, makna sebenarnya adalah pemimpin, tapi bisa dimaknakan kepada lainnya, yaitu pemerintah. Karena redaksi-redaksi setelahnya, tafsiran para ulama kita itu menyebutkan penamaan lain, kosakata lain, semisal ulatul amr atau umara, ya, ulil amri dan semisalnya. Maknanya sama, yaitu pemerintah, ya, pemerintah. Maka Imam Malik di sini mengatakan al-imam dengan kosakata al-imam, maknanya pemerintah, ya. Simfa'il yaruddul imamu syahadatahu, ya, dhamirhu di situ kembali kepada ya'udu ila man ra'a hilal Ramadan, ya, ya, maf'ulun bih mansub, ya, bi fathah zahirah. Maka pemerintah menolak persaksiannya karena itu tadi, pemerintah memegangi misalnya kan pendapat Imam Malik, menetapkan di dalam hukum di suatu negeri atau wilayah sebagaimana pendapat Imam Malik dan Ahlul Madinah misalnya. Maka ini tidak berlaku, persaksian seorang muslim saja tidak berlaku walaupun adil. Maka tentu saja pemerintah akan menolaknya, ya. Maka bagaimana hukumnya? Wa yasumu hadzal ladzi ra'a hilal Ramadan wahdahu, maka walaupun persaksiannya ditolak, tidak diterima oleh pemerintah ataupun badan lembaga yang berkompeten untuk mengurusi hal tersebut, ya, menentukan masuk dan akhir atau awal bulan, ya, terutama Ramadan misalnya, maka kewajiban orang tersebut meskipun telah tertolak persaksiannya, dia tetap berpuasa karena dia yakin di atas ilmu, ya, bukan di atas keraguan, bukan di atas syak, ya, atau prasangka, tapi dia atas keyakinan ilmu, meskipun tadi apa, yaruddul imamu syahadatahu. Taib. Kemudian barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Kalimat berikutnya, ya, setelah orang tersebut berpuasa meskipun ditolak persaksiannya, kemudian idza raddal imamu syahadatahu, itu tadi, ya, apabila imam atau pemerintah telah menolak persaksiannya, dia tetap berpuasa wajib. Taib. Maka apa konsekuensi hukum bila dia di dalam syariat, di dalam syarak itu tidak berpuasa, ya, dia tidak berpuasa? Maka wa in aftara yakun alaihi al-kaffaratu ma'al qadha. Sayati bayanuhu hada insyaallah taala. Jadi ini konsekuensi hukumnya itu adalah apa? Bila seseorang itu dia telah yakin melihat hilal Ramadan, tetapi dia tidak berpuasa, ditambah lagi pemerintah tidak menerima persaksiannya, maka berlaku hukum bagi orang tersebut apa? Kafarah. Ya, penjelasan ini akan datang nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bismillah tabaraka taala. Itu al-kafarah, ya. Memberikan makan 60 orang apa? Orang miskin. Ma'al qada, bersamaan dengan dia harus mengqadha di kesempatan hari lainnya, yaitu di luar bulan Ramadan. Mengqadha saumnya, puasa wajib, ya kan? Ya, dan juga apa? Kafarah. Kemudian la'alla ghairahu qad ra'ahu ma'hu fatajus, ya, ay fatasihhu sihah, ya, boleh jadi ada orang lainnya, ya, yang juga sama melihat hilal, telah melihat hilal bersama dengan dirinya, maka hal tersebut sebetulnya menjadi apa? Sahih sebetulnya, ya, tapi mungkin boleh jadi di tidak berbarengan gitu, ya. Tapi secara hakikat sudah ada 2 orang sebetulnya. Cuma karena mungkin dia memberitahukan kepada pemerintah bahwasanya dia telah melihat hilal dalam kondisi sendirian, ya, dan dia datang ke pemerintah sendirian misalnya, maka ditolak dan semisalnya. Ya, padahal boleh jadi apa? La'alla ghairahu qad ra'ahu mahu fatajus. Ya, itu yang menjadikan dalil juga diantaranya bahwa kenapa dia harus berpuasa, ya, untuk dirinya sendiri. Diantaranya adalah apa?
boleh jadi ada orang lainnya juga telah melihat, maka itu sebetulnya terpenuhi syaratnya, ya. 2 orang bahkan lebih gitu ya, bahkan lebih, hanya saja tidak berbarengan, ya. Wallahu jalla fi ulahu a'lam. Kemudian wa in ra'ahu wahdahu yajibu alaihi an yu'lima al-imama. Kalau orang tersebut, seseorang telah melihat, ya, yaitu apa? Hilal, ra'ahu hilal Ramadan misalnya, wahdahu sendirian, maka yajibu alaihi, kewajiban dia untuk apa? Ayyu alimal imama, untuk memberitahukan kepada imam, pemerintah. Dan dia nggak perlu untuk apa? Membeberkan kesana kesini dia telah melihat hilal, update status, ya kan, nggak perlu. Dia segera sampaikan kepada pemerintah. Nanti akan disebutkan di riwayat-riwayat berikutnya berkaitan dengan hikmah dia bersegera untuk memberitahukan kepada bidan ya pemerintah, ya pemerintah, ya badan lembaga yang berkompeten atau semisalnya, ya, yang mengurusi hal tersebut, ya. Kewajiban dia untuk apa? Melaporkan kepada pemerintah dan seterusnya, walaupun nanti kesimpulannya apa? Dia ditolak, tidak diterima persaksiannya gitu ya. Karena la'alla ghairahu qad ra'ahuma fatajuza syahadatuhuma. Ya, sama seperti tadi, boleh jadi ada orang lainnya juga melihat, ya kan? Maka menjadi sahlah persaksian daripada keduanya. Sampai sini mudah-mudahan dipahami ya, insyaallah taala. Kemudian an Ibnu Wahbin, daripada Ibnu Wahab, an Amr ibn al-Haris, daripada Amr ibn al-Haris, qala wa qala Yahya bin Sa'id, berkata Yahya bin Sa'id, fi man ra'a hilal Ramadan wahdahu, terkait orang yang dia telah melihat hilal Ramadan sendirian. Maka hukum yang berlaku atasnya adalah innahu yasum, sebagaimana perkataan Imam Malik di awal tadi, kewajiban dia adalah berpuasa. Li'annahu, karena ya, la yufarriqu bidzalika jama'atan wa la yusamu bi syahadatihi, ya, hikmahnya di antaranya adalah setelah dia melihat menyaksikan munculnya hilal Ramadan, dan bukan di siang hari gitu ya, di akhir bulan Sya'ban atau di akhir bulan di akhir bulan Sya'ban, ya, karena nanti bulan Syawal itu berbeda hukumnya. Ya, di akhir bulan Sya'ban dia melihat hilal Ramadan, dia yakin di atas ilmu dan bukan dia melihat di siang hari dan semisalnya, maka kewajiban dia berpuasa walaupun ditolak persaksiannya, dan agar hendaknya dia memberitahukan kepada imam, ya kan, tadi kan dilaporkan kepada imam, pemerintah atau ke badan lembaga-lembaga yang resmi, ya, yang mengatur urusan seperti itu dan semisalnya. Tujuannya tidak lain tidak bukan li'annahu la yufarriqu bidzalika jama'ah wa la yusawu bi syahadatihi, agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat dengan persaksiannya itu. Kalau dia laporkan sana sini, ya, dia viralkan, ya kan, setelah melihat hilal dan seterusnya, makanya akan menimbulkan kegaduhan, ya, menimbulkan kegaduhan. Iya. Juga agar orang-orang itu nantinya tidak apa? Berpuasa dengan sebab persaksian dia. Kenapa? Yaitu tadi, karena memang syaratnya secara umum, yang mengikat secara umum itu adalah 2 orang, laki-laki muslim, sedangkan dia sendiri. Meskipun tadi ada kemungkinan boleh jadi ada orang lain yang melihat hilal juga, maka itu menjadi sah. Tapi itu kembali kepada hukum untuk dirinya sendiri, bukan kepada manusia secara umum. Dia puasa-puasa saja, ya. Dia puasa-puasa saja, ya, walaupun dia tahu persaksiannya ditolak, dan dia tidak perlu untuk apa? Membuat kegaduhan, ya. Dan agar orang-orang itu tidak apa? Berpuasa dengan persaksian dia, sehingga akan menyelisihi pemerintah Islam, ya, bukan taghut, ya kan, iya. Jadi bukan taghut, ya, pemerintah muslim, ulatul amr, ya, minal muslimin, ya. Jadi kalau begitu nanti masyarakat, ya kan, itu akan berbeda dengan pemerintah.
pemerintah menetapkan 2 orang saksi dan seterusnya kada wa kada, ya, dan belum menentukan masuknya bulan Ramadan, tetapi ada persaksian dari seorang ini, akhirnya heboh sudah, gaduh sudah, akhirnya sebagian masyarakat itu akan nantinya sudah beda-beda nanti berpuasa sendirian, ya, itu yang tidak diinginkan seperti itu hikmahnya seperti itu. Allahu jalla fi'allahu a'lam. Kemudian berikutnya, wafaqakumullahu lima yuhibbu wa yarda, fil ladzi yara hilal Syawal wahdahu. Ini persaksian orang yang menyaksikan hilal, melihat hilal Syawal, hilal Syawal. Kalau tadi Ramadan selesai, ya, walaupun dia telah bersaksi tapi dia sendiri dan kemudian persaksiannya ditolak, maka kewajibannya sudah berpuasa saja, ya, berpuasa saja sendirian. Atau cukup dia kasih tahukan kepada saudaranya, keluarganya, sudah, ya, tidak perlu diviralkan dan seterusnya, ya. Maka kemudian setelahnya yaitu kasus di mana ada seseorang yang melihat hilal Syawal sendirian. Bagaimana hukumnya? Qala Yahya, berkata Yahya ibn Sa'id at-Tanuhi, wasami'tu Malikan yaqul, aku mendengar daripada Imam Malik, beliau mengatakan, wa man ra'a hilal Syawal wahdahu, siapa saja yang dia telah melihat hilal Syawal sendirian, dalam kondisi sendirian, ya, perhatikan di sini, ini hilal Syawal, hukumnya berbeda dengan hilal Ramadan. Maka fa innahu la yuftir, dia tidak boleh untuk apa? Berhari raya. Walaupun dia telah melihat hilal Syawal misalnya, dia nggak boleh berhari raya, nggak boleh, ya, tetap dia sempurnakan puasanya sampai apa? Maghrib. Kenapa? Li'anna an-nasa yattahimuna ala ay yuftira minhum min laysa ma'munan wa yaqulu ulaika idza dhuhira alaihim qad ra'ayna al-hilala. Jadi karena dikhawatirkan nantinya itu masyarakat, manusia secara umum akan saling tuding menuding, ya, saling tuding menuding, beda pendapat, ya, saling berspekulatif sendiri masing-masing, berpendapat sendiri-sendiri, ya. Untuk mereka apa tujuannya, Pak? Untuk berhari raya, tidak berpuasa gitu, ya. Boleh jadi nanti itu ternyata masih Ramadan, masih di dalam bulan Ramadan, dia sudah berbuka, ya. Ada sebagian orang-orang yang berbuka duluan, tidak berpuasa dengan tujuan-tujuan tertentu dan semisalnya. Itu yang dikhawatirkan. Juga tidak selarasnya dengan, ya, ketetapan pemerintah, tidak sejalan, ya, dari apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah muslim, oleh ulil amri kepada kaum muslimin. Nah, itu nanti berbeda-beda. Juga dikhawatirkan lagi nantinya mereka akan itu tadi sengaja untuk tidak berpuasa, padahal itu tadi masih Ramadan, ya kan, tapi mereka sudah berhari raya duluan, ya. Kemudian mereka akan berdalih, berargumen dengan apa? Bahwasanya qad ra'ainal hilala, bermudah-mudah bahwasanya kami sudah lihat hilal, gitu kan, masing-masing semua orang sudah lihat hilal, ya, gitu, ya, entah di 28, 27, bahkan 29, masing-masing semua sudah lihat hilal, gitu, ya. Maka wa man ra'a hilal Syawal naharan, siapa saja yang melihat hilal Syawal di siang hari, maka fala yuftir, tidak boleh untuk dia berhari raya. Wal yutmim siyama yaumihi dzalik, kemudian kewajiban dia untuk menyempurnakan puasanya sampai maghrib pada hari itu juga, di mana dia melihat hilal, ya. Meskipun itu hilal di siang hari munculnya, disempurnakan sampai maghrib dulu, ya. Kenapa? Fa inna ma huwa hilalul lailah allati ta'ti, ya, itu adalah hilalul lailah al-muqbilah, ya, hilal yang diperuntukkan untuk malam berikutnya sebetulnya, ya, untuk malam berikutnya yang akan datang. Faham sampai sini? Insyaallah. Taib. Kemudian yang terakhir insyaallah di dalam pertemuan ini, yang sekaligus menutup bab ini, ya, yang akan masuk kepada bab baru berikutnya, ini masih dalam ahkamus siyam, yaitu fi alladhi shaman nasu yaumal fitr wa hum yazunnuna annahu min Ramadan. Terkait kasus di mana orang-orang itu mereka berpuasa sedangkan hari itu adalah hari yaumul fitr, hari berhari raya,
ya, karena istibah dan semisalnya kan, karena tersamarkan oleh mereka ya dan sebagainya oleh faktor-faktor tertentu, sehingga mereka masih berpuasa di hari raya. Karena mereka apa? Wahum yazunnuna annahu min Ramadan. Karena mereka itu, masyarakat itu, pemerintah, masyarakat mengira bahwasanya itu masih di dalam bulan Ramadan. Ya, padahal itu sudah masuk hari raya gitu ya. Ya. Jadi sesuatu yang mustahil terkadang, tapi disebutkan dalam persoalan fikih. Seperti itu memang. Qala Yahya bin Sa'id At-Tanuhi wa sami'tu Malikan yaqul, dan aku mendengar daripada Malik, beliau mengatakan, idza shoma an-nasu yaumal fitr, apabila manusia itu berpuasa ya di mana hari itu adalah hari fitr, yaumul fitr, hari berhari raya, tapi mereka manusia itu apa? Masih berpuasa. Sebabnya apa? Wahum yazunnuna annahu min Ramadan, karena mereka mengira bahwasanya hari itu masih di dalam bulan Ramadan. Maka faja'ahum sabatun anna hilala Ramadan qad ri'a qabla ayyasumu biyaumin. Di sisi lain ternyata telah datang ya sebuah kabar, berita yang valid ya, yang aktual, yang sabit kepada mereka, yang ini berita yang sudah apa? Akurat sekali, tidak mungkin tertolak. Ya, kabar kepada mereka bahwasanya hilal Ramadan itu telah terlihat di qabla ayyasumu biyaumin, hari sebelumnya. Ya, mereka hari ini berpuasa di hari raya padahal ya kan. Tapi karena mereka istibah, tersamarkan, mereka menganggap masih Ramadan sehingga mereka masih berpuasa. Tapi ternyata hilal itu sebetulnya sudah terlihat kemarin di hari sebelumnya. Ya, di hari sebelumnya. Di tanggal 30 misalnya ya kan. Persaksian oleh 2 orang saksi yang kuat misalnya. Ya, maka bagaimana? Mereka sudah terlanjur puasa, sedangkan itu adalah hari raya, baru diketahui setelahnya, ya telah datang berita, khabar yang sabit kepada mereka. Bagaimana? Maka wa an yaumahum dzalika ahadun wa salasun. Ya, sedangkan bersamaan itu hari raya mereka itu apa? Hari di mana mereka berpuasa itu apa? Tanggal 31 kan nggak mungkin ya kan, mustahil. Tanggal 31. Iya. Hakikatnya itu 1 Ramadan. Tapi karena mereka istibah dan semisalnya dan sebagainya, mereka sampai masuk ke tanggal 31 masih berpuasa. Karena mereka menyangka itu adalah masih di dalam bulan Ramadan. Dan setelah datang kepada mereka, baru setelahnya khabar yang sabit ya, memberitahukan bahwasanya hilal telah terlihat sebetulnya. Maka hukum bagi mereka itu adalah apa? Fa innahum yuftiruna min zalikal yaumi ayyatan sa'atin ja'ahumul khabar. Detik itu juga mereka harus membatalkan puasa mereka. Walaupun di siang hari, di pagi hari, di sore hari, ya, hatta menjelang maghrib, batalkan. Kapan saja detik itu juga batalkan puasa mereka. Ya, iya, batalkan. Karena mereka sudah bukan di barakallahu fikum, bukan di bulan Ramadan lagi, sudah masuk kepada Syawal. Karena istibah tadi ya, tersamarkan. Ya, batalkan puasanya. Ya, ghaira annahum la yusalluna salatal Id in kana dzalika ja'ahum ba'da zawali syams. Ini syahidnya juga. Ya, dan setelah kabar itu datang kepada mereka, kabar yang sabit, kemudian mereka akhirnya mengetahui dan membatalkan puasanya. Kemudian mereka berhari raya detik itu juga, makan, minum ya kan, jima dan semisalnya, hubungan biologi suami istri, hubungan intim dan semisalnya ya. Tapi kabar tersebut datangnya ba'da zuhur ya, setelah apa? Ba'da zawalis syams, setelah tergelincirnya matahari. Maka tidak ada salat Id, ya. Antum harus perhatikan di sini, tidak ada salat Id. Kenapa? Karena salat Id ya itu merupakan sesuatu yang hukumnya apa? Bukan fardu, bukan pula ya sunnah, hanya sekedar apa? Sunnah muakkad, mustahab. Ya. Yang ditekankan saja. Sehingga
ketika masyarakat manusia tidak melaksanakan sholat, bukan fardu kifayah, ya, bukan kewajiban, bukan fardu kifayah dan semisalnya, hanya sekedar sunnah muakkadah atau mustahab, ya. Perhatikan di sini, maka tidak ada sholat id dan tidak pula berlaku konsekuensi hukum setelahnya, semisal harus mengqadha ataukah mereka mendapatkan dosa, tidak ada. Maka tidak ada sholat id, ya. Tapi kalau masih di pagi hari, ya, di waktu duha misalnya, maka segera mereka untuk apa? Nggak masalah, mereka mengerjakan apa? Sholat id, ya, sholat id berhari raya, sholat id setelahnya. Tapi kalau sudah ba'da zawali syams, ya sudah nggak usah, sudah mereka berhari raya saja tanpa melaksanakan sholat id, ya, tidak ada qadha, tidak pula berdosa untuk mereka, ya, bagi mereka tidak ada dosa. Taib, mudah-mudahan dapat difahami insyaallah taala. Ilahuna wallahu musta'an wa tuqlan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.